Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mawar Darisa pada materi Debian dan dulu server administration. Dan sekarang kita memasuki tabel 2 yaitu server authorized DNS server. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. Konsep authoritative DNS server, 2. Clone Debian untuk web server, 3. Konfigurasi Xena file, 4. Konfigurasi forwarding file, 5. Konfigurasi refer file, 6. Verify konfigurasi and restart server, 7. Pengujian autoritatif DNS server. 1. Konsep autoritatif DNS server. Jika pada bab sebelumnya kalian melakukan konfigurasi change and forwarding server, fungsinya seperti ini. Nanti jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, maka klien akan menghubungi local DNS server IP address apa dari domain facebook.com itu. Tapi local DNS server tidak langsung memberikan atau melakukan DNS answer, tetapi local DNS server akan bertanya terlebih dahulu ke google.com yang memiliki seluruh domain dan IP address yang ada pada internet. Nanti google.com akan memberikan IP address dari facebook.com dan baru local DNS server memberikan IP address facebook.com ke klien, dan barulah klien bisa mengakses facebook.com melalui IP address public. Berbeda dari authoritative DNS server, kita menghilangkan metode request ke Google. Jika terdapat klien ingin mengakses facebook.com, local server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di dalam local DNS server yang mana tidak memerlukan metode untuk meminta atau merequest ke google.com. Kelebihannya adalah kita bisa mempersingkat waktu dan bisa mempercepat perequestan data untuk menuju ke suatu internet. 2. Clone Debian untuk web server. Kenapa kita harus melakukan cloning? Karena kita akan coba melakukan authoritative DNS server, di mana nanti klien merequest sebuah domain atau local DNS server akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Kita akan membuat klien web server ini dengan cara meminta domain dan IP address melalui local DNS. Di sini terdapat klien yang akan mengakses web server yang baru ini, yang akan kita cloning melalui Debian server yang akan menjadi local DNS yaitu server 1. Untuk itu kita harus menduplikat server 1 ini untuk menjadi web server. Nanti klien akan mengakses web server melalui local DNS yaitu server 1. Di sini kalian bisa klik kanan, kemudian clone namanya web server, next clone, lalu finish. Kita tunggu cloningnya sampai selesai. Kita akan setting networknya adalah seperti ini saja. Karena kita akan setting IP address sebagai 10.10.10.4, lalu start. Di sini saya akan login. Di sini IP saya masih sama dengan server 1, maka saya akan ganti dengan masuk ke router terlebih dahulu, lalu nano/etc/network/internet. Lalu di sini saya ganti menjadi 4, lalu kita ctl restart networking. Jika kita IP address dia sudah update, kita coba ping 888, dia berhasil. Kita ping google.com, dia juga berhasil. Kita akan mengganti hostname-nya nano/etc/hostname. Di sini kita ganti menjadi SPF3 dan juga mengganti host nano/etc/host. Di sini kita ganti menjadi server 3 main debian.maura.com. Di sini juga server 3 Debian. Kita ping server 3 Debian berhasil. Begitu juga dengan ping server 3 Debian.maura.com, dia juga berhasil. Kita telah berhasil mengcloning Debian sebagai web server. 3. Konfigurasi Xena file. Kita akan install bin9. Kita masuk ke router terlebih dahulu, kemudian apt install bin9, kemudian juga kita masuk ke cd/etc/bin, lalu ls. Di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk konfigurasi authoritative server. Kita masuk ke nano.conf.local. Di sini kita akan mengkonfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien.
konfigurasinya yaitu John.2 atas domainnya, buka kurung kurawal, enter 2 kali, tutup, titik koma, lalu tanda panah ke atas, tab 1 kali, lalu type master, titik koma, yang akan membuat VPN server kita akan menjadi master server, yang mana master server adalah server aktif dan slave adalah server backup. Enter, tab, kita akan meletakkan forwarding zone di file mana, file /etc/bin/pp.naura -2, dan ini adalah konfigurasi untuk forwarding zone. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan resource zone. Selain kita harus mengkonfigurasi zonanya, kita harus mengkonfigurasi IP address-nya. Jadi zone 10.10.10.in address.arpas pasti buka kurung kurawal. Maksudnya adalah kita memasukkan IP address kebalikan dari web servernya. Enter 2 kali, tutup kurung, kita ke baris kedua, tab tipe master, enter, tab file /etc/bin/bb.10, kita bisa set main.conf sebagai lokal. Ini adalah konfigurasi yang sudah kita buat. 4. Konfigurasi forwarding file. Kalian bisa ls. Di sini terdapat contoh atau file yang sudah diberikan oleh bin 9 untuk template. Kita akan membuat directory yang bernama db.naura sebagai penempatan domain. Kalian bisa copy db.local menjadi db.naura. Kita ls aja ya. Sekarang kita nano db.naura. Di sini terdapat konfigurasi yang kita tinggal ganti. Pada bagian localhost kita ganti menjadi maura.com. Untuk root kita juga ganti maura.com. Untuk root ini merupakan email untuk root user. Jadi nantinya ketika kita melakukan request pada web server maura.com, nanti akan tercantumkan juga email dari root usernya. Terdapat serial number juga yang harus kita ubah setiap kita melakukan konfigurasi. Saya akan ganti 5. Kita akan melakukan konfigurasi main server. Kita ganti pada localhost, yang mana ini adalah internet. Kita ganti pada localhost, yang mana in adalah internet, ns adalah main server, localhost adalah ns1.naura.com. Di bawah ns1 kita ubah menjadi IP web server. Kita ubah type-nya menjadi ns1 in internet. Parameter sebelah sini a atau address. Di sini kita ganti menjadi 10.10.10.2. Ini merupakan konfigurasi untuk ns1.naura.com. Ini merupakan konfigurasi untuk menempatkan di mana lokal DNS server, dan lokal DNS server berada di 10.10.10.2 atau server 1 VPN. Kita akan mendefinisikan siapa yang menjadi web server. Kita bisa hapus saja, lalu bin 10.10.10.10.4. Kita buat parameter baru www.bin.naura.com. Kita harus selalu menambahkan titik setiap mendefinisikan domain. Maksudnya apa? Jika terdapat klien ingin mengakses 10.10.10.4, dia akan diarahkan ke router VPN dengan ID 10.10.10.4, atau jika terdapat router yang ingin mengakses 10.10.10.4, dia akan diarahkan ke domain dengan nama naura.com. Jadi Gmail artinya alias. 5. Konfigurasi resource file. Untuk konfigurasi resource file, kita akan lakukan pada db10. Kita akan buat dengan menggunakan template yang disediakan bin 9, yaitu db.127. Kita bisa copy db.127 menjadi db.10. Jika kita ls, di sini sudah ada. Sekarang kita nano db.10. Di sini kita tinggal ganti saja. Pada localhost kita ganti menjadi domain kita naura.com. Untuk root naura.com. Untuk serial number kita ganti menjadi 5. Kita akan konfigurasi pada resource zone. Yang pertama, main server localhost kita ganti menjadi ns1.naura.com. ns1 adalah VPN server. Kita akan konfigurasi untuk menentukan bahwa ns1.naura.com ini benar router 10.10.10.2, yang mana merupakan IP pada bagian belakang VPN server. Lalu ns
Lalu ns1.maura.com, kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya. Jadi kita konfirmasi lagi bahwa 10.10.10.4 adalah web server. Jadi pointer ini parameter yang digunakan untuk menjadikan IP address ke suatu domain. Jadi 10.10.10.4 ini digabungkan dengan domain yang bernama maura.com, dan jangan lupa konfigurasikan www-nya. Kita bisa set dp.maura lalu set dp10. 6. Verify konfigurasi and restart server. Kita akan memastikan bahwa tidak ada error atau masalah pada konfigurasi yang kita lakukan pada video sebelumnya. Pertama, kita akan lihat pada dp.maura, lalu kita juga set dp10 berhasil, semua konfigurasi tersimpan. Jika kalian ingin mengganti, jangan lupa untuk ganti serial number, karena setiap terjadi pergantian atau perubahan konfigurasi, maka serial number sangat diperlukan untuk diuji juga. Untuk pengecekan pertama adalah nan checkpoint. Kita mengecek seluruh file yang memiliki nama nan. Jika seperti ini, maka tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan section maura.com. Apakah terdapat masalah pada domain maura.com pada konfigurasi dp.maura, yaitu nan section maura.com dp.maura. Jika outputnya seperti ini, laut serial 5 oke, berarti berhasil. Lalu kita cek apakah 10.10.10.4 berhasil digunakan sebagai web server dengan konfigurasi nan section 10.10.10.in min address dan arpa pada dp10 ini juga berhasil. Lalu kita lakukan sistem total restart pin 9 berhasil. Sekarang kita telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada error pada seluruh konfigurasi yang kita lakukan. 7. Pengujian autoritatif DNS server. Kita akan menguji apakah seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan bisa kita uji melalui klien. Kita bisa masuk ke sudo nano/etc/resolve.com. Kita masukkan passwordnya. Untuk non server 88, kita disable dulu. Kita akan gunakan resolver baru dengan non server 10.10.10.2 atau yang mengarah ke local DNS server. Jadi kita tidak akan mempertanyakan IP address pada Google. Kita akan mempertanyakan ke local DNS server. Kita save, lalu kita akan melakukan konfigurasi, yaitu di domainnya sini sudah terjawab bahwa maura.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya 10.10.10.4 dan yang memberikan IP address ini local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dengan DNS server domainnya yaitu ns1.maura.com. Jadi kita telah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang telah kita lakukan pada materi sebelumnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan di video 2 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.